Hmm. Kiamat adalah saat Loh, alam bukan, semesta beserta bukan. isinya Bukan kayak rusak, gitu. hancur. Tuh, lenyap Itu dan bukan lenyap dibilang. definisi. Eh, Loh, itu artinya coba baca. gini-gini. Kiamat artinya hari akhir zaman zaman saat alam semesta beserta isinya rusak, binasa dan lenyap, lenyap. Lenyap Ya, KBBI sekarang gini menurut ya. KBBI. Kiamat nih artinya Hmm? ya kita lihat ya. Mana? KBBI ya, pakai Hari KBBI ya. kiamat, hari akhir zaman saat alam semesta beserta isinya rusak, Isinya binasa, rusak, dan binasa lenyap, dan diikuti dengan lenyap, dor. kebangkitan. Apanya yang dor? Nah, ini menurut Islam definisinya. Karena Loh, mereka itu punya paham sekarang saya tanya habis bumi kamu. ini. Nih, Gini-gini sebentar. Ini arti paham Islam, ajaran Islam ini. kiamat dalam Kristen. Loh, kamu jangan ini justru saya jelasin. Kalau lo Kamu gini, kamu justru yang saya kamu ngikutin jelasin tidak Islam. ada sabar dong Demian. Kamu nih kurang ajar loh lama-lama. Wah, Dengar ya. No, dengar gini. Justru dari pemahaman Kristen, kiamat itu bukan ada lenyap seperti di paham Islam. Yang saya jelaskan ini paham Kristen, bukan paham Islam. di Kristen nggak ada Aneh kiamat. Ada. Ada. Gimana ayatnya kiamat? Oke. Ada nggak kata Dalam kiamat? agama Kristen, ini. Kiamat atau akhir zaman bukan sekedar hancur total melahirkan hari penghakiman dan momen kedatangan ayatnya Yesus mana? Kristus. Ini Ayatnya loh. mana? Loh ini kedatangan Kristus kok ayatnya mana? Itu AI itu yang kau baca. Ini ayatnya AI di bukan dalam Alkitab KBBI. ya. Ayat Yesus mengatakan pada hari itu akan datang seperti pencuri di tengah malam. Ini Itu bukan sama. kiamat. Mana kiamatnya kata kiamatnya? Kata kiamat. Ini tadi definisi kiamat hari kedatangan Yesus kan? Betul nggak? Enggak, definisinya menurut siapa? Menurut KBBI dong. Kok menurut KBBI, agama Kristen kok menurut KBBI? Gila kamu. Sejak Kalau kapan nih? Kristen, Dengar kamu ya. cari di mana ada kata kiamat di Ayatnya Alkitab? Matius Mana? 24, Matius 24 ayat 43, Itu 1 akhir zaman, bukan Tesalonika 5 kiamat. ayat 2. Itu akhir zaman, bukan kiamat. Oh, alah kamu ini. Sekarang saya Tanda-tanda tanya. itu akhir zaman, bukan kiamat. Sekarang saya tanya, kiamat itu terjadi kapan? Akhir zaman Nggak kan? ada di Kristen kiamat. Ada. Kiamat itu nggak ada di Kristen. Kiamat itu ada. hanya ada dalam Contoh, agama Islam. ketika kamu mati, kiamat nggak itu bagi kamu? Sekarang definisinya beda lagi nih. Loh, jangan berubah. kamu tuh jangan bilang beda lagi. Makanya kamu jangan fokus kepada kata, etimologi kata saja, kiamat. tetapi pada maknanya. Dalam KBBI, kiamat itu lenyap, hancur, lenyap. Hancur lenyap menurut Islam. Menurut Islam, menurut Tapi KBBI, menurut Kristen, karena kiamat itu memang nih, di ajaran 1 Islam, Tesalonika bukan Kristen. 5 Kristen gak ada kiamat. di 1 Tesalonika 5 ayat 2 dikatakan ya, hari kedatangan Tuhan. Tadi kan definisi kiamat kan hari kedatangan Tuhan kan. Nah, di 1 Tesalonika 5 ayat 2, hari kedatangan Tuhan akan datang seperti pencuri. Lah itu. Gak ada itu karanganmu. Enggak, bro. Definisi kiamat tadi kan ada banyak kan. Hari kedatangan Tuhan lah, hari kehancuran bumi lah. Itu karanganmu. Nih, arti makanya kiamat. KBBI. Ya sudah. Nih. Arti hari kiamat menurut KBBI. Nih, kita lihat ya. Nih, dikatakan ya. Hari kebangkitan sesudah mati. Meninggal. Ini dari KBBI mana yang kamu buka? Ngarang kamu kok kamu bilang. Makanya saya bilang kamu kira. Nih, saya baca nih. Ini gimana nih? Balikin kamera nih. Nih. Ini KBBI loh saya bilang. Bacaan ya. kamu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kiamat diartikan hari. Kiamat diartikan sebagai hari kebangkitan sesudah mati saat orang telah meninggalkan kehidupan kembali. Itu baca. AI ringkasan AI itu ringkasan AI. Baca. Ringkasan AI. Baca. Ringkasan AI. Waduh, ringkasan AI. Baca.
Itu Baca. ringkasan AI di atas. Baca, gua nggak mau tahu ini KBBI. Buka situsnya. Lu minta KBBI, gua kasih KBBI. Lu mau Itu kemana? ringkasan AI. Ya, dikatakan ya. Dong di situ ditulis ringkasan AI kok gimana? Makna kamu urusan kamu tuh AI, nggak urusan saya. Kamu tadi nanya sama saya, di mana menurut KBBI? Di sini dikatakan di KBBI hari kiamat tuh hari kebangkitan. Makanya kamu yang salah paham. Kamu kira kiamat tuh kayak gimana? AI. Apa kamu? Nih. Loh saya nggak ngikutin AI kok. Kamu tadi mintanya KBBI kok. Nih. Kiamat dalam KBBI hari akhir zaman, dunia seisinya rusak, binasa dan lenyap. Hari akhir zaman kan? Betul nggak? Sekarang saya tanya, Yesus datang akhir zaman atau enggak? Sekarang saya tanya, Yesus datang akhir zaman atau pertengahan zaman? Hari akhir. Udah, kiamat itu artinya hari kebangkitan. Jadi adakah hari kebangkitan dalam iman Kristen? Jelas, pengakuan iman Rasul aja. Aku percaya akan kebangkitan orang-orang. Aku menunggu akan kebangkitan orang-orang mati. Apalagi pertanyaan kamu? Apalagi? Ngapain satu pertanyaan aja lu udah pusing. Udah saya jawab kok, kamunya aja lari-lari. Mana ada kamu jawab, kamu nggak konsisten. Bener tadi jawaban. Oke, ya udah gini aja. Apa? Gini, saya mau nguji kamu nih. Enggak lah, kamu nggak bisa menguji saya, orang kamu bukan guru penguji kok. Kamu kan bukan dosen penguji. Siap. Ya kan? Karena di dalam Alkitab yang menguji itu adalah Tuhan. Kalau kamu mengatakan kamu mau menguji saya, kamu sedang mengaku dirimu Yesus. Oke, siap. Saya pengen nanya lagi nih. Menurut kamu ajaran Yahweh dan ajaran Yesus itu sama atau beda? Orang udah jelas Yahweh sama dengan Yesus kok gimana sih? Udah dijawab, gak usah ditanya lagi. Ajarannya. Satu. Sama. Oke. Yahweh mengharamkan babi nggak? Mengharamkan babi bagi Israel, tapi tidak bagi bangsa lain. Detik ini pun Yesus tidak pernah mengharamkan babi bagi orang Kristen. Sama kan? Bagi bangsa Israel. Terus kenapa Petrus disuruh makan babi? Nggak ada. Loh, karena yang disuruh, mana ada Petrus nyuruh makan babi? Di mana? Ya kan haram lah, makanan haram. Gak usah babi lah, makan makanan haram. Babi itu memang haram bagi Israel, tapi nggak haram bagi. Petrus bukan Israel. Loh, di mana dikatakan Petrus disuruh makan babi? Enggak ada makanan haram di Kisah Para Rasul. Enggak, aku tanya kamu di mana Petrus disuruh makan babi. Oke, nggak ada salah-salah. Ya udah, anggap aja lah. disuruh untuk makan makanan haram. Mana ayatnya? Di Kisah Para Rasul, masa kamu nggak pernah baca? Coba tunjukkan biar kita tahu ini. Ayo. Aduh, masa? Kisah Para Rasul kamu nggak pernah baca. Ayo kita bahas Kisah Para Rasul. Aku suka ini. Di mana ayatnya? Oke, ntar aku penglihatan Kisah Para Rasul 10 tuh kan. Ya toh. Ayat 15. Ya kan? Ini kan penglihatan Petrus. Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Oke, ini saya bacakan. Pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Itu Yesus tuh bukan? Oke, ayat 16-nya. Lanjut. Ini Allah kok gimana? Ya udah, ya Yesus sama dengan Allah, udah. Ayat 16-nya baca. Hal itu terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Lanjut, lagi ayat 17-nya. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana Simon. Lanjutkan. Mereka memanggil seorang dan bertanya,
apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Ini udah lewat ini. Lanjutkan, biar kamu tahu maksud dari itu. Lanjutkan. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima kenyataan Allah dengan perantara seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka ke Kaisarea. Cornelius datang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah. Waduh, Petrus disembah ini gimana ini? Ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ini panjang ini, masa saya baca? Iya, ini biar kamu tahu jawabannya, maksud dari perkataan di 15 itu. Lanjutkan. Ia berkata-kata. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang goyim seperti Agatha atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itu jadi maksud dari penglihatan itu bahwa Petrus itu nggak boleh mengatakan najis. Apa yang sudah dinyatakan halal oleh Allah, jangan kamu nyatakan haram. Itu bicara tentang orang goyim, orang yang di luar dari Yahudi. Itu Allah yang mana yang menyatakan halal itu? Allah Yesus kok yang ngomong. Berarti Yesus bertentangan dengan hukumnya sebelumnya dong. Apaan? Mana yang bertentangan? Kan sebelumnya dia bilang babi haram, onta halal haram, kelinci haram. Iya, ini kan bicara tentang bergaul dengan orang yang bukan Israel atau Yahudi. Kasih makanan. Apa sih itu bukan makanan? Bicara tentang makanan? Apa sih kamu? Itulah maksud dari penglihatan itu. Makanlah. Tuh. Jadi kalau kamu jangan-jangan kamu masih Yahudi nih, bukan Kristen ini. Gini, yang dilarang makan babi itu Israel atau Mesir? Sampai sekarang mereka nggak boleh makan babi. Enggak, yang saya tanya yang dilarang itu Israel atau Mesir? Israel. Oke. Setelah Yesus datang masih berlaku nggak itu? Apaan? Setelah Yesus datang masih berlaku nggak itu untuk mereka? Ya berlaku kalau kamu mau melakukannya. Kalau kamu tidak mau melakukannya masih berlaku. Lu berlaku. Waduh. Berarti semuanya hukum-hukumnya masih berlaku. Rajam-rajam. Iya loh. Kalau memang hukum Taurat itu tidak berlaku. Musuh juga masih berlaku kayak mata ganti mata. Kalau kamu bilang hukum Taurat itu tidak berlaku, tadi udah kita jelaskan. Aduh, Romo jawab nelpon lagi. Salam Romo. Aku berbelit-belit soalnya ini mutar-mutar, saya bingung juga sama kamu. Baik Romo lagi di mana Mo? Aku lagi live, boleh nggak bentar lagi Mo? Iya. Tapi nanti aku telepon lagi ya Mo ya. Dibatalkan hukumnya. Ya. Sekarang masih berlaku bagi Yahudi. Ini gimana ini, pusing ini. Yang mana yang dibatalkan Yesus? Itu hukum Tauratnya masih berlaku bagi Israel atau udah batal bagi mereka yang percaya? Kalau hukum Taurat itu dibatalkan berarti bangsa Israel sampai detik ini, ya kan? Bangsa Israel yang dimaksud itu adalah kita nih, bukan kita ya. Lu nggak diajak. Orang Kristen ini, Israel ini, kan yang masih menggunakan hukum Taurat. Orang ini gimana? Tapi kita lakukan menurut kemampuan kita. Kan dikatakan Yesus ya, kuk yang aku letakkan itu kuk yang nyaman, tidak seperti kuk perhambaan. Ketika dulu masih berlaku nggak Taurat bagi Israel. Masih dong, kalau nggak berlaku besok putus kepalamu. Nggak makan babi. Nggak makan babi.
Kenapa? Nggak makan babi. Nggak makan babi. Saya, loh, di dalam hukum Heeh. Taurat saya justru diperbolehkan makan babi kok. Di mana ayatnya? Loh itu kan hanya untuk Israel. Tuhan Yesus nggak pernah bilang di imamat, hai katakanlah kepada orang Yang Arab, katakanlah kutanya itu kepada orang Israel yang sudah Indonesia, percaya masih janganlah berlaku kamu nggak? makan Kagak babi. nyambung. Loh itu hukum Taurat yang sama. Gimana Yang kamu? gua tanya, Ah, untuk orang Israel yang udah bertobat percaya Kristus nih masih berlaku nggak? lo berlaku lah. Masih berlaku. Masih berlaku lah. Orang Petrus juga nggak makan Astaga. babi kok. Di mana Rajam-rajam juga dikatakan masih. Petrus mah? Sekarang saya tanya, Rajam-rajam, potong-potong di tangan, potong mana kaki masih berlaku untuk mereka. Petrus makan babi? Di mana Petrus makan babi? Ya terus kenapa penglihatan disuruh makan? Loh itu maksudnya supaya dia boleh bergaul sama bangsa lain kok. Berarti firmannya Itu nggak benar, boleh. firmannya itu. Itu Firman Allah maksud dari langit itu. penglihatan itu loh Demian. Sekarang saya tanya, di mana Petrus makan babi? Ayatnya, dia makan babi. Itu kan penglihatan. Ya kan udah Dia lagi dibilang makan dinyatakan babi. halal, Aku nggak Petrus boleh engkau sedang nyatakan mengunyah haram. babi. Gimana sih? Gak ada. Ya makanya itu berarti masih berlaku. Petrus masih Kok melakukannya. masih berlaku? Artinya nggak berlaku lagi. Yang bilang Taurat gak berlaku tuh siapa? Lu Paulus kan bilang kan semuanya udah Orang tadi udah dibatalkan. dibilang itu dengan segala ketentuannya. Itu udah kita jawab tadi. Kamu masa mau muter lagi? Atau kalau kamu sudah kehabisan pertanyaan, ngomong biar saya yang nanya. Sekarang gini. Masa kita muter Kalau- lagi, balik lagi? Ditanya Kamu jawab nggak kita 2 jam yang konsisten, kamu lalu. nggak konsisten. Loh, saya konsisten kok. Kalau kamu bilang Taurat masih berlaku, sedangkan Yesus sendiri mengatakan begini. Sekarang apa saya yang masuk tanya, tidak menajiskan, kalau tapi yang kamu keluar. katakan Taurat tidak berlaku, berarti kamu boleh dong membun-bun. Loh kan kita diajarkan kasih. Loh itu Taurat. Lah, justru di dalam kasih itulah kamu Justru mengerjakan Taurat membolehkan membun-bun. Amalek dibun-bun. Justru Yesus menyuruh kamu melakukan Taurat itu di dalam Mana ada kasih. dia bilang, kamu telah Yesus mendengar bilang firman mata ganti Waktu mata, murid-murid gigi ganti Yesus, gigi. Tapi waktu aku berkata murid-murid kepadamu, jangan Yesus, kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Dilarang waktu tuh. Yesus mengatakan ya, waktu murid-muridnya bertanya kan, Guru, apakah hukum yang utama dan yang terutama di dalam hukum Taurat? Kan menjawab, Kasihilah Tuhan bukan Allahmu, menegakkan. sabar, dan kasihilah sesamamu. Ya, seluruh Taurat tergantung dari situ. Jadi kamu sekarang melakukan hukum Taurat karena kasihmu kepada sesama. Itu yang diajarkan Yesus. Jadi kamu jangan seperti orang Farisi melakukan Taurat tetapi tidak karena didasari kasih. Sekarang gini aku Yesus mau mengajarkan gantian, itu. Coba gantian gini. Kan Yesus bilang begini, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Menurut kamu nih, hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi masih berlaku nggak? Masih lah. Astaga. Loh, kalau kamu berbuat dosa, seluruh dosamu itu, seluruh tubuhmu berbuat dosa, binasa nggak kau? Terus ngapain Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, jangan kau melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya iya memang sama, supaya tidak mata ganti mata. Oh berbeda. Kalau mata ganti mata Ini itu nih ya. membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini Yesus bilang nggak boleh. Aku ajarin kamu bahasa Yesus ya. Aku ajarin kamu bahasa Yesus. Yesus berkata di dalam hukum Taurat. Nih, aku jelasin ya. Justru ayat berikutnya Yesus menjelaskan supaya kamu matamu tidak diganti dengan mata ketika berbuat jahat, maka jangan membalasnya. Itu maksud Yesus. Kamu ini nggak ngerti. Nah itu membatalkan Taurat artinya. Bukan. Supaya kalau matamu berdosa, justru Yesus menegakkan loh hukum Taurat katanya ya kan. Kalau matamu menyesatkan, lebih baik dicungkil matamu. Karena lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan sorga dengan satu mata daripada dalam keadaan utuh dibuang ke neraka. Justru Yesus menegaskan dan meneguhkan hukum Taurat itu. Mana dibatalkan? Kapan dia melakukan itu? Ada tidak? Sekarang saya tanya. Ada tidak Yesus mengatakan ya, kalau matamu menyesatkan, cungkil matamu. Betul nggak? Ada nggak ayatnya?
Jawab. Itulah bukan itu Ah, bukan justru, Seba ngajarin, justru, enggak, dia lagi justru Yesus itu menerangkan. meneguhkan supaya mata tidak ganti mata, kamu jangan membalas. Jadi bukan Ya kontradiksi berarti atau Taurat bukan batal dong, karena membatalkan. Taurat bilang harus membalas, mata ganti mata. Bukan Kok Yesus bukan sih? mengatakan, Gini loh, eh, orang loh, Israel ketika mereka diperangi mereka harus balas. gini, kalau ada orang yang berbuat demikian, maka hukum Tuhan kan ditegakkan. Nah, supaya hukum itu tidak dikenakan kepada kamu, jangan. Justru sama perintah Yesus, jangan kamu melakukan kejahatan. Loh, Supaya bukan soal tidak itu masalahnya di ditimpakan PL kepada itu. ini Hukumnya ya. itu Nih, begitu, hukumnya bukti mata ganti mata. bukti Kalau kamu bahwa berbuat jahat, hukum kamu harus ditanggung gini, akibatnya. bukti bahwa hukum Taurat itu justru diteguhkan oleh Yesus dalam doa Bapa kami, ya kan? Dikatakan apa? Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu Jadi mah hukum Yesus, supaya bukan hukum Bapamu di Taurat. Kalau surga Taurat nggak gitu. mengampuni kamu juga harus melakukan yang sama supaya jangan Nggak ada, dicongkel kalau Taurat mah orang matamu. berdosa langsung dibunuh sama Sabar. Yakub. Gini loh. Ini hukumnya ditegakkan supaya jangan dicongkel matamu, kamu jangan nyongkel mata orang. Gitu. Maksud Yesus demikian juga di Perjanjian Lama. Jadi kenapa harus dibalas? Ya supaya tidak dibalas jangan dilakukan. Makanya perintah Tuhan Yesus itu harus kamu dengarkan secara utuh. Bukan kamu comot-comot. Nggak ada. Taurat itu nggak pernah dibatalkan. Tetapi Taurat itu dilaksanakan dalam Kristus. Dalam kasih. Sebab Allah adalah kasih. Apa? Nggak bisa. Kalau Taurat itu dibatalkan, besok kok ketemu istrinya orang, kok ewek. Kalau Taurat itu dibatalkan, nanti kok datang ke rumahku nyuri kau. Nggak boleh. Harus dikerjakan, tapi dikerjakan bukan karena kamu itu takut sebagai hamba, tapi kamu kerjakan dalam kasihmu kepada sesama. Jangan kamu mengerjakan Taurat itu dalam Efesus konteks 2:15, Taurat telah batal dengan segala ketentuannya. ya ketentuannya kan. Terus lanjutkan. Ya hukum Taurat batal kok kata Paulus. Enggak, coba jangan sampai situ. Ketentuannya. Baca dong. Iya, hukumnya dan Lu ketentuannya. lengkap baca. Aku nggak mau. Dibaca. Ini kamu ini nggak percaya Paulus ini. Efesus berapa? Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Dardor. Apa kamu? Apa? Efesus berapa? 2:15. 2:15. Oke. Kita baca ya. Karena itu, sabar kan dipersatukan ya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Lah enggak salah, ini kita baca dari atas biar kamu tahu dari ayat 11 ya. Jangan 15. Karena loh kok jangan. Ini kan bicara tentang yang non Yahudi. Dengar dong. Ini bicara tentang orang yang kamu bawa Efesus, ini kan kamu bicara tentang umat yang di Efesus, jemaat di Efesus. Bukan nih, dengar. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dari ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, berarti oleh kematiannya. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Siapa ini? Yahudi dan non-Yahudi, ya kan? Yang mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan,
Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan ya hukum Taurat dengan kematiannya. Loh, bukan Dor, sabar. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. dan ketentuannya. Oke, sabar. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam Satu. dirinya. Jadi Dirinya. dulunya hukum Taurat hanya untuk Yahudi, kini untuk non-Yahudi. Dan Ngarang kau ngarang. ingat. Kalau Tadinya, kan dari tadi udah aku kalau bilang. hukum Taurat untuk non-Yahudi Sabar, saya jelasin. Tadinya Wah, hukum ini ya. Taurat hanya justru sekarang masih Taurat nggak? Justru karena Yesus saya melakukan Taurat. Karena Terus kenapa dahulu lu makan saya, babi? sabar Terus dengerin. kenapa? Karena dahulu saya nggak dapat Taurat. Ini maksud Terus saya kenapa lu makan babi? ini. Tuh bukan. Justru. Loh, ini kamu kok Jangan malah di-mute ngomongin lah. babi. Kan lu bilang berlaku untuk kita juga sekarang. Sekarang ketentuannya Ketentuan gitu yang loh. mana? Ketentuannya tadinya Yang mana? hukum itu hanya diperuntukkan oleh Yahudi, kini di dalam Yesus diperbaharui. Iya, ketentuan yang dijadikan mana yang masih satu. berlaku untuk kita yang Taurat. Gini loh bro, denger ya. Tadinya hukum Taurat itu nggak berlaku untuk kita. Terus hukum sekarang Taurat berlaku. itu hanya untuk Yahudi. Sabar. Untuk Yahudi. Lalu dengan matinya Kristus itu dipersatukan menjadi yang baru. Yang baru itu apa? Taurat itu dikerjakan Yang baru bukan sesuai Taurat dengan lah, ngarang aja ini. Taurat itu di dalam Kristus kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Nggak ada kita mengerjakan Taurat, nggak ada. Ini loh, Kalau dahulu mengerjakan kamu Taurat, terus Aduh, kenapa kau kamu- makan babi? dengar. Sekarang saya tanya kamu, kalau kamu sekarang ini bukan orang Yahudi, apakah Taurat ada padamu? Nggak ada, makanya nggak berlaku. Oke, berarti kamu boleh membunuh orang. Lah membunuh nggak harus Taurat. Loh, karena hukum Taurat itu dikatakan jangan membunuh. Cuman itu doang. Terus babi boleh Loh, makan. banyak. Berarti kau Jangan pilih-pilih dong. bersaksi dusta. Berarti kamu pilih-pilih Taurat dong. Sabar, nggak ada pilih-pilih. Justru Lagi ketika kamu membun-bun ngikutin mengatakan, Taurat. sabar. Kalau begitu, kamu mengatakan Taurat itu tidak berlaku di dalam kamu karena Kristus, maka sekarang kalau kamu ketemu bocil, boleh kamu ewe. Lah makanya kalau kamu bisa gini. Kalau kamu bilang masih Sekarang aku berlaku, tanya kamu, seharusnya lu jangan kenapa makan kamu babi. tidak sekarang Gantian dong saya tanya kamu, ngomongnya. apa alasan kamu Kok tidak kamu nggak mau membun-bun? gantian sih? Ya, apa alasan kamu kenapa kamu tidak Ya membun-bun? gantian dulu, saya aja belum ngomong. Ya, iya kamu jawab dulu. Apa alasan kamu tidak Gimana mau membun-bun? jawab kalau kamu ngomong sendiri? Ya, apa jawabannya? Gini, argumentasi kamu tadi, kamu bilang Taurat itu yang awalnya di Israel saja berlaku juga untuk kita. Artinya Taurat itu kamu harus taati. Yaitu apa? Kamu bilang kan jangan membun-bun, kita nggak boleh membun-bun, jangan memperkosa. Lah masalahnya kamu pilih-pilih. Kalau kamu mau menjalankan Taurat sepenuhnya, maka kamu harus menjalankan sepenuhnya. Jangan makan ikan lele, jangan makan babi. Nah kan sudah Kemudian hukum-hukum diperbaharui yang katanya lain. di dalam Kristus. Loh kalau diperbarui berarti kita mengikut hukum yang baru, bukan hukum yang lama. Kamu tidak akan masuk neraka karena nggak pakai gara-gara kamu makan lele. Karena dari dulu memang itu bicara tentang Menurut Yahweh iya. yang koser dan yang nggak koser. Itu bicara tentang yang bersih dan yang Lah sekarang kamu baca Yesaya 66 ayat 17. apa? Orang-orang yang makan babi akan dibun-bun sama Yahweh. Mana ayatnya? Yesaya 66 ayat 17. Kita baca. Baca. Yesaya. Nah, ini yang tukang lompat-lompat ini dia. Yesaya 66. Yang Taurat siapa? Botol lah si Agatha bilang berlaku untuk kamu juga botol makanya. Yesaya 60 Makanya berapa? kamu jangan makan babi, kan berlaku juga. Untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengah mereka yang memakan babi dan binatang-binatang sambar dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus.
Demikian firman Tuhan. Ini kan bicara tentang orang-orang yang di luar Yahudi. Iya, Mereka yang makan babi lu dan makan mereka babi nggak? menyembah Allah yang lain. Ya kamu menyembah Allah yang lain, yaitu bukan Yahweh. Kamu kan Avodazara menurut Yahudi. Kan bagi orang Yahudi kamu Avodazara karena kamu nggak menyembah Yahweh. Nah, kamu itu disebut sebagai apa? Penyembah berhala. Kamu akan dibun-bun sama Yahweh. Gimana sih? Makanya ayat itu untuk kamu. Karena kamu menyembah Aku nggak penyembah seseorang itu berhala. siapa? Aku nggak penyembah berhala. Bagi orang Yahudi kamu menyembah berhala. Avodazara. Bagi kamu Aku kan bukan enggak, penyembah. bagi mereka iya. Aku bukan penyembah berhala yang makan babi. Oh, kamu ini mau Iya, kemana? kau makan babi, kau menyembah berhala. Karena Tapi kamu aku nggak nyembah berhala. Tuh. gimana sih ya? Udah, kamu nyomot-nyomot ayat, tapi kamu nggak ngerti konteks gimana sih? Nah, kamu nih modelnya Saya sama lebih persis. ngerti dari kamu, Eh, kamu sabar. ngarang. Kamu nih persis loh RT 6, comot ayat tanpa memahami secara utuh. Justru saya lebih ngerti dari kamu. Ya, kalau kamu mengerti, kenapa kamu bawa Yesaya tadi? Kenapa kamu Kalau bawa orang Yesaya? non-Yahudi, Untuk membenarkan orang narasi non-Yahudi kamu yang makan bebong yang juga makan kan dibun sama bebong. Yahweh. Di mana ada ayat yang mengatakan yang menyembah Yesus, yang makan babi dibun-bun? Gak ada. Itu justru yang Itu gak menyembah mengikuti si orang itu siapa Yesus. si orang itu? Ya kan? Mengikuti si orang itu siapa? Apalagi pertanyaannya. Jadi kamu ini kan menarasikan Pertanyaan ini loh, aku pertanyaan atau saya orang semuanya Kristen itu, apa? pertanyaan saya semuanya itu kamu memang menjawab. Tapi jawaban kamu semuanya bertentangan semua. Gak apa-apa kalau kamu menganggapnya itu bertentangan. Itu kan gak masalah karena perspektif tiap-tiap orang itu berbeda. Hanya kamu yang mengatakan itu, tapi 179 orang di sini tidak mengatakan saya bertentangan. Ya gak apa-apa. Ya udah, tapi intinya Kenapa? Bagaimana kamu tidak mungkin? percaya Gini loh Alkitab bro. sepenuhnya. Gini, bagaimana mungkin kamu memaksa cara pandang orang harus sama seperti cara pandang kamu? Gimana? Nggak perlu cara pandang saya, Alkitab aja. Jadi kalau Kan kamu bilang Taurat itu sudah menganggap, batal. kalau kamu anggap jawaban saya bertentangan dengan Alkitab, apa bedanya kamu sama Islam? Karena Islam juga menganggap hal yang sama. Nggak ngikut, kamu cuma tafsir. Saya kan pakai ayat, kamu pakai tafsir. Saya nggak pernah menafsir kok. Saya baca lurus. Tadi kamu bilang Taurat masih berlaku, sedangkan Paulus bilang sudah batal. Loh, Kamu Tuhan tafsir Yesus lagi. sendiri bilang, ya, tidak ada satu iota pun yang ditiadakan dari hukum Taurat. Itu perkataan Yesus, bukan kata saya. Itu bukan tafsiran. Saya nggak pernah menafsir. Sampai nggak pernah semuanya naksir. terjadi, kamu potong lagi, berarti kamu yang pelintir. Enggak, yang mana yang saya potong, yang mana saya pelintir? Coba kalimatnya kamu baca yang lengkap. Apa? Tidak ada satu iota yang ditiadakan sampai semuanya terjadi. Kalau sudah terjadi, boleh ditiadakan. Itu, makanya udah digenapi Yesus dengan matinya Kristus. Tadi kamu baca di Efesus. Keduanya dijadikan satu. Waktu digenapi Justru batal nggak? lengkap. Waktu digenapi batal nggak? Terus, apalagi pertanyaan kamu? Waktu sudah digenapi dibatalkan nggak? Enggak, digenapi kok dibatalkan. Taurat mengatakan begini, ada makanan haram dan halal. Yesus mengatakan yang masuk tidak mengharamkan, batal nggak itu? Enggak, aduh astaga. enggak. Taurat mengatakan mata ganti mata. Dia Kalau mengatakan saya, gini loh bro, nih ya, kalau saya diperintahkan mandi, terus saya makan, apakah artinya batal? Kan enggak, keduanya dilakukan. Kamu ini asal satu, kalau batal terus itu kayak melakukan gini. yang lain. Batal itu kayak gini. Terus kamu menganggap itu kontradiksi. Cara pandang kamu gimana sih? Batal itu hukumnya nggak berlaku lagi. Contohnya begini. Hukum Indonesia dibilang begini, jangan makan babi. Kemudian tiba-tiba ada hukum bilang boleh makan aja, yang masuk tidak menajiskan. Itu namanya batal.
Hukumnya Nggak nggak batal berlaku lah. lagi, Loh, batal. gini loh. Di mana batalnya? Di mana batalnya? Batalnya hukumnya Apa? nggak berlaku lagi. Coba. Apa yang masuk ke dalam tubuh Dulunya, tidak dulunya Sabar. Kamu kan haram, tadi ngomong sekarang gini kan? halal. Kamu bilang apa yang Dulunya mata masuk? ganti mata, sekarang nggak Sabar. lagi. Apa yang masuk? Bukan itu Dulunya yang dulunya menajiskan. rajam, sekarang nggak lagi. Itu kan batal. Kamu jangan kayak anak kecil yang tantrum dong. Kamu bilang tadi apa yang masuk itu tidak menajiskan, betul kan? Itu kan? Menajiskan. Iya, kalau kamu Ya. masukkan lah misalnya nasi ke mulutmu, apakah nasi sama dengan babi? Batal nggak? Ya kan segala yang masuk dibilang di situ kagak nyambung kamu nih. Ya iya, segala yang masuk apakah artinya babi tok? Makanya saya bilang itu nggak pernah Semuanya kalau batal. makanan, apapun makanannya yang masuk tidak menajiskan. Ya memang nggak Sedangkan Taurat menajiskan kok. bilang kan menajiskan. Kamu makan Mana babi dikatakan menajiskan makan perutmu, roti dirimu. menajiskan? Sabar. Di mana di dalam Taurat makan Roti roti kan najis? bukan makanan haram, roti. Roti kan Lah bukan terus haram. kenapa kamu bilang dibatalkan? Yang haram itu kan kayak babi. Ya sudah, jadi kalau saya makan roti, kenapa kamu bilang saya mau Berarti itu hukumnya Taurat nggak berlaku dibatalkan? lagi. Hukumnya batal. Batal Yang hukumnya. mana yang batal? Yang mana yang batal? Loh, oke. Ketika Yesus mengatakan gitu, kira-kira babi masuk halal nggak? Najis Apa? nggak? Apa? Kalau makan babi dimasuk ke dalam mulut itu najis nggak, haram nggak? Enggak. Lah berarti batal loh, gimana nih orang Loh sih? apa? Di mana Yesus mengatakan itu haram atau najis kepada orang Kristen? Yahweh yang bilang, astaga. Loh Ini orang muter-muter. kapan Yahweh bilang sama orang Kristen? Sama Israel kok. Kamu ini enggak, kamu Emang ngerti nggak? para rasul itu bukan kita, Israel. denger. Fokus kita ini bicara tentang Yahudi dan non-Yahudi, Oon. Para rasul Israel. Ngerti nggak bukannya. kamu? Para rasul Israel. Ini makanya kamu itu simak. Jangan Katakanlah kepada Israel. Wong saya bukan non Israel, kok kamu paksa. Israel. Itu bukan ajaran Yesus, itu bukan ajaran Rasul, itu ajaran Yesus. Itu ajaran Yesus semua. Apa? Lah memang betul, memang nggak boleh. Oke, sekarang saya tanya, ayat sabar, ayat yang mengatakan bukan apa yang masuk yang menajiskan kamu tapi yang keluar, itu ayatnya di mana? Loh enggak, saya mau tahu. Karena kamu bawa pernyataan, tapi kamu tidak sertakan ayatnya. Itu tertulis di mana? Jawab. Katanya kamu di mute loh. Emang kamu di mute ya? nggak ada, saya nggak itu bohong itu. Ada kan? Gini Ada gini. kan? Nggak usah ngeles dulu, nggak usah potong dulu. Oke. Pertanyaan saya di mana ayat yang mengatakan bukan apa yang masuk ke mulutmu? Saya tanya dulu itu. Bukan, saya belum selesai. Nanti kamu kabur lagi. Gini. Bukan, saya bukan mau kabur, artinya justru di situ. saya mau baca ayatnya. Saya mau baca ayatnya. Sini, ya, nanti baru dibuka. Sekarang ayatnya. dong. Nanti baru dibuka. Sekarang Aduh, dong. ini ngeles aja. Loh, saya mau tahu ini karena kamu memfitnah Yesus mengajarkan itu kepada rasul. Iya kan? Emang kepada siapa? Coba mana ayatnya? Di mana ayatnya tertulis? Saya butuh ayatnya di mana? Aduh, ini ngeles aja nih. Suaranya nggak keluar. Ada. Oh, kamu mutar-mutar. Nih, kamu mutar-mutar. Saya nggak muter, tapi saya nggak mau keluar dari konteks nih ya. Nih, biar kita lihat nih. Katanya ayat itu yang mengatakan saja. bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan kamu. Udahlah, kayak isi kata nggak mau ganti-gantian juga. Ya udah, nggak apa-apa, silakan. Gantian dulu lah. Ya, udah. Gitu dong. Kamu ngomong mulu, orang nggak bisa ngomong. Tadi kan kau mengatakan bahwa haram halal itu hanya kepada Israel.
Tapi faktanya Yesus ngajarin itu kepada orang Israel dan juga termasuk murid-muridnya. Karena pada saat itu Injil itu belum diberitakan kepada bangsa lain. Itu masih pengajarannya kepada Israel. Pengajaran-pengajaran Yesus yang bahkan bertentangan dengan Taurat sendiri, dia ajarkan kepada orang Israel termasuk Sabat, termasuk hukum-hukum Taurat dan lain-lain, termasuk haram dan halal. Dia ngajarin kepada murid-muridnya dan juga bangsa Israel apa? Yang masuk tidak menajiskan. Sedangkan Yahweh mengatakan bahwa ada haram dan halal. Kalau kau makan babi, maka kau makan makanan haram, kau najis. Sedangkan Yesus bilang yang masuk tidak menajiskan, artinya ada perbedaan di situ. Dan tadi kau mengatakan bahwa tidak ada pembatalan. Kalau tidak ada pembatalan, kenapa Yesus ngajarin murid-muridnya untuk memasukkan hal-hal yang najis, bahkan tidak menajiskan ketika masuk ke dalam mulut? Oke, Kalau memang tidak udah. dibatalkan, belum selesai, sabar-sabar. Kalau tidak dibatalkan logikanya, maka dia harus menjalankan dan mengajarkan itu, bukannya meniadakan. Paham? Silakan. Sudah belum? Sudah belum? Oke, kan kamu tadi Sudah. bawa ayat yang menajiskan nih ya. Nih, kamu harus baca dulu konteksnya. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi. Jadi kalau kamu menarasikan Yesus bertentangan dengan hukum Taurat, kamu mungkin ya yang telinga kamu atau otak kamu dengan narasi kotor, kamu membenarkan narasi kotor kamu dengan mencomot-comot ayat. Sehingga cara pandang kamu sama seperti cara pandang orang Islam. Apa-apa bertentangan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi Yesus Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu. Lagi, siapakah yang mengutuki ayahnya dan ibunya yang pasti dihukum mati? Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata bapaknya atau kepada ibunya, apa yang padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, supaya digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya dan ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran mereka adalah ajaran yang adalah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak itu dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan. Di mana di sini Yesus mengajarkan muridnya makan babi? Lagi-lagi kamu memelintir ayat Alkitab dengan mengatakan ya bahwa Yesus mengajarkan makan babi ke muridnya. Ini bicara tentang cuci tangan. Di dalam Taurat nggak ada hukum yang mengatakan kamu tidak boleh makan dengan orang-orang yang nggak cuci tangan. Justru karena orang Farisi ini mengajarkan kepada murid Yesus untuk melakukan tafsiran-tafsiran mereka. Orang Yesus ini nggak pernah kok menajiskan orang kalau makan itu. Nggak harus cuci tangan. Kalau nggak cuci tangan najis. Di mana di dalam hukum Taurat ada tertulis? Makanya Yesus membantah orang-orang Farisi. Kamulah yang melanggar hukum Taurat. Makanya dikatakan kamu itu melakukan perintah manusia. Perintah siapa? Rabi-rabi yang menafsirkan hukum Taurat. Karena perintah Yesus nggak ada. Kamu nggak boleh makan kalau nggak cuci tangan. Mana? Mana ajaran Yesus yang mengajarkan muridnya makan babi? Mana? Sudah. Mana? Oke, Aku gantian. dari tadi ngarang kok. Gantian dong, gimana sih?
Jadi Kayak hentikan gini. narasi kamu yang mengatakan Jadi Yesus selalu mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Taurat. Enggak, siap justru gantian Tuhan dulu Yesus lah. itu mengajarkan kamu memahami Taurat lebih dalam. Oke, gantian. Jadi begini, perkataan Yesus itu sudah jelas ya kawan-kawan ya. Masalah kontekstualnya, masalah cuci tangan dan lain-lain memang betul. Tapi pernyataannya itu sangat jelas. Apa yang masuk tidak menajiskan. Dalam Tetapi yang keluar, gantian, keluar yang menajiskan kayak apa namanya cacian, makian dan lain-lain. Artinya makanan itu masuk itu tidak menajiskan, beda sama ajaran Yahweh. Nah, Rasul Paulus sendiri mengajarkan demikian. Di mana ayatnya? Kolose pasal 2 ayat 16. Karena itu janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru maupun hari Sabat, bahkan hari Sabat. Kemudian ayat 20-nya, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Kematian Kristus itu membebaskan kita dari hal-hal kayak gitu. Jangan makan ini, jangan makan itu, hari Sabat dan lain-lain. Kita udah dibebaskan, ngapain lagi kamu masih mengikuti? Dan bebas dari roh-roh dunia, kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan. Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang biasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Bahkan Paulus sendiri mengajarkan ya, ajaran jangan makan ini, jangan sentuh ini. Itu ajaran manusia, artinya si Yahweh itu memang manusia ngajarin babi haram ini, itu ajaran manusia, ajaran dunia, roro dunia, bukan ajaran Kristus. Jadi Paulus sudah menegaskan jangan sampai ada orang yang melarang kamu untuk apa namanya Oke. jangan makan ini. Jangan Ini dia kawin. mengatakannya kepada siapa? Sebentar. Sabar. Paulus ini mengatakan kepada Sebentar. Ini orang-orang di saya belum Kolose selesai. kan? Saya belum selesai. Ini kepada umat di Kolose. Kamu mau kemana? Kamu bawa barang baru loh di sini. Tadi kan tuduhan kamu, Yesus ngajarin Saya ke belum muridnya yang adalah selesai. orang Israel makan Satu babi. menit lagi lah. Ini kan bicara Satu menit tentang lagi. orang di Kolose. Jadi Rasul Paulus 1 menit lagi belum mengajarkan, jangan mau kamu orang Kolose diajarkan sama manusia, dilarang kamu makan makanan yang ini ya, bukan bicara tentang makanan aja Iya, dikatakan Kolose ya. itu kan jemaat Kristen. Janganlah kamu apa? Kolose itu kalau orang-orang di Kolose kan jemaat Kristus. Ini bukan ya, ini dengar ya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu. Jadi jangan jadi gini. Rasul Paulus ini menasehatkan kepada gereja di Kolose, jangan ada orang menghukum kamu karena ya mengenai makanan dan minuman, mengenai hari raya, bulan baru dan ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Apa korelasinya dengan kamu mengatakan sabar? Apa korelasinya ayat ini dengan kamu mengatakan Yesus mengajarkan hal yang kontradiktif dengan yang ada di Perjanjian Lama? Apa korelasinya? Jelas-jelas ini bicara tentang orang-orang di Kolose. Udah usang. Apa? Paulus bilang itu udah usang dan harus dimusnahkan. Nggak ada ya, Rasul Paulus bilang itu usang. Ibrani 8 ayat. Lari. Jangan lari. Ini apa korelasinya dengan ayat 13. Nih ya, dari tadi narasi kamu memfitnah Yesus, itu mengajarkan hal yang kontradiksi dengan Perjanjian Lama, kamu ambil ayat sana sini, tapi kamu nggak bisa menerangkannya secara utuh. Oke, saya tunjukin ayat nih. Ntar. Jadi yang ini batal. Ini loh, kamu itu kagak nyambung. Lu kok malah nggak nyambung? Aku tuh masih ngejar kamu.
ketika kamu mengatakan Yesus ngajarin yang bukan ajaran di perjanjian lama kepada murid-murid Yesus. Belum. Coba ulang. Tadi on cam lagi. On cam lah. Iya, dia ini main potong-potong. Apa? Tetapi roh dengan tegas Timotius. mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu ngikutin roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Berarti keluar dari Kristen. Mereka itu melarang orang kawin. Gini. Ya iya, orang yang mereka keluar dari orang Kristen kawin, itu. Melarang orang untuk orang kita baca makan ya. makanan. Ini makanya kau ini. Yomo, tapi gak ngerti. Melarang orang yang makan makanan yang diciptakan oleh Allah. Ini ajaran setan-setan tuh kata Rasul Paulus, ajaran setan-setan ya. Ya iya, itu kan dikatakannya. Ini orang yang murtad kok. Ini bukan bicara tentang orang Kristen kok. Benar. Tetapi ini kemudian ngikutin ajaran setan-setan. Ya? Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad, berarti keluar dari Kristen, keluar dari Kristus dong. Lalu mereka mengikuti roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Oleh tipu daya, pendusta-pendusta, hati nurani memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin. Contoh, ada satu agama, ini kan di luar dari Kristen, ya. Dia kalau mau ikut ajarannya, dia nggak boleh kawin, harus membiara seumur hidup. Itu ada contoh ya. Contoh kayak sabar, kok kamu ini malah. Ya kan, contoh ya, kayak ini kita contoh ya, di luar dari Kristen ya. Yang kalau kamu lihat itu orang-orang Hindu yang jadi apa sih namanya itu, biku-bikunya itu atau bikuninya itu kan mereka nggak kawin, terus mereka nggak makan. Gitu. Tunggu, mereka nggak makan ini loh daging. Sabar, ini ada penjelasannya ya. Terus ya, melarang orang makan makanan yang diciptakan Tuhan. Nah, mereka jadi vegan. Siapa itu? Kan ada. Loh, itu Bante itu kan rata-rata tuh. Iya, itu Yahweh juga termasuk Yahweh. Loh, ini di luar ajaran Kristen, orang dibilang yang murtad kok. Ini bukan bicara tentang kalau kamu tuduh orang Katolik ngelarang, loh itu ada ayatnya, Matius 19 ayat 12. Ada orang yang tidak menikah karena kerajaan Allah. Malah kamu nuduh Katolik nggak nyambung. Itu kan pilihan, bukan kewajiban. Ya iya, mereka itu memilih untuk salibat. Mereka memilih untuk waktu mereka menjadi episkop, mereka memutuskan untuk tidak kawin. Ini tuh yang di luar Kristen. Apakah orang Katolik yang jadi romo? Sabar. Apakah orang Katolik yang jadi romo itu keluar dari Kristen? Enggak lah. Itu loh, kamu mau kemana? Nah, apalagi? Jadi kamu nggak bisa membuktikan sampai detik ini Yesus itu ajarannya bertentangan dengan Taurat toh? Nggak bisa. Ayatnya. Kamu lari terus, entah kemana-mana kamu lari. Ya iya, tapi kamu bukan, mana ayatnya? Enggak. Mana ayatnya? Lu jangan Yahweh. Kamu di mute? Enggak, kamu mute. Coba. Ini kenapa sih ada orang yang bilang mute tuh? Ada suaranya ada sama saya. Ada. Ada nggak suaranya, teman-teman? Di mute. Coba buka tutup lagi, Demian. Kok katanya di mute sih? Ada nggak suaranya? Kok di mute sih? Ada loh, suaranya ada. Lu dengar suara gua nggak?
Ada nih Nah, suaramu ada. ada. Gue dari tadi ngobrol sama dia. Udah. Ada kan? Oke, gini. Oke. Wahyu 2 ayat 9 sama Wahyu 3 ayat 9. Wahyu 2. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan Ayat berapa? mengaku Bentar. bahwa aku mengasihi Wahyu. engkau. Wahyu 3 berapa? ayat 9. 3 ayat 9. 3 ayat 9. Terus, mana? Kemudian sekarang, Lihatlah. Ini dulu kita bahas. oh Ya itu ya. kan? Ini kan jemaat di Philadelphia. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Berarti ini pendusta, pembohong, ada orang berdosa di gereja. Terus, akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku adalah Tuhan. Ini ada orang yang mengaku Kristen tetapi berbuat dosa, dibuatnya bertobat. Apa hubungannya? Oke, aku jelaskan. Gini, di Apa? abad Ini ada pertama, beberapa itu, orang. Ini kan gini. kepada jemaat di Philadelphia. Ada orang Kristen, orang Yahudi. Jadi di Philadelphia ini ada orang Philadelphia Ini dan aku ada jelaskan, juga orang Yahudi. Iya, aku Sabar mau nih saya jelaskan. jelasin. Mereka berbuat dosa, disuruh bertobat Ini kok kan ini. waktu Tersungkur. waktu saya ini. Kamu gak sejak Kamu kapan enggak. kamu orang Yahudi di Philadelphia? Jadi gereja Iya, di gantian dulu. Philadelphia. Aduh, gimana ini kamu gantian ini? Ini aku jelaskan dulu poinku. Jadi Wah. mereka itu kan disebut sebagai jemaat iblis. Nah, mereka Ya orang yang ini berdosa. kan orang-orang, betul. Mereka ini kan yang menghasut jemaat-jemaat untuk jangan kecap ini, jangan makan ini. Makanya kalau kita baca itu Kisah Para Rasul pasal 15. Ini nggak ada Sebentar hubungannya ya. loh. Enggak, Kamu udah bukan, lompat memang enggak ada loh. hubungannya, enggak ada hubungannya. Ya Makanya, kalau nggak ada hubungannya kamu ini. Kenapa ini kamu potong-potong menuduh nggak seru gereja diskusinya di ini. Philadelphia ada orang-orang yang memaksa kayak gitu? Nggak ada kok ini kasusnya. Iya, sabar Ih. dulu, gantian dulu. Gini, jadi orang-orang yang darah Yahudi atau beretnis Yahudi ini biasanya mereka itu memaksa jemaat untuk melakukan Taurat. Misalkan kita baca Kisah Para Rasul 15. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia. Yudea dan Antioquia itu kan beda tuh. Dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Makanya ada tulisan Paulus kan yang mengatakan, jika kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Dan juga Paulus menasihati jemaat-jemaat. Buat apa? Kamu jangan sampai ada orang yang menawan kamu dengan hari Sabat, makanan, minuman, karena mereka itu ngajarin ajaran-ajaran setan. Orang-orang Yahudi ini ngajarin ajaran-ajaran setan. Kamu harus sunat, kamu harus jangan makan ini, jangan kecap itu, jangan situ. Nah, itu ajaran-ajaran setan yang mereka ajarkan kata Paulus. Karena Tuhannya itu setan. Di mana ayatnya kita buka lagi. Biar kamu pintar nih. Apa hubungannya dengan kasih. Wahyu? Lu nggak nyambung seriusan? Nggak nyambung. Lu dari tadi itu udah dijawab, kamu tuh nggak nyambung sama sekali. Ada hubungannya sebentar. Lah terus kamu ngapain ke Wahyu? Karena udah kena mental. Nih ya, gue kasih tahu. Santai dulu. Tentang di Kisah Para Rasul, ya. Sabar dulu lah, gue ada beberapa orang yang menawan kamu atau mengajarkan kamu demikian, tapi bukan rasul yang maksa. Kok kamu memfitnah lagi sih? Ya bukan, yang bilang rasul siapa, Bos? Ya Lo karena kamu dari tadi bilang gini kok, ada jemaat setan. Nggak ada di Kisah Para Rasul dikatakan jemaat setan. Yang dikatakan jemaat iblis ini di Philadelphia. Kamu itu nyampur aduk loh. Gak sadar? Lah itu kau baca. Kamu ini kayak kodok tuh, lompat-lompat kamu. Ini kasus di Philadelphia. Terus kamu lompat. Kamu menuduh yang ada di Antioquia, orang-orang Yudea yang di Antioquia. Kamu ini kemana? Kamu tahu nggak? Dibaca nih, sebentar. Aku tunjukin aja nih. Nggak usah muter-muter lah kamu. Kalau membenarkan narasimu, comot ayat asal nggak ada pindah,
Kamu yang kagak nyambung nih. Mereka menyebut dirinya orang Yahudi, ada hubungannya tuh. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Terus lanjut sampai Apa nih? bawah. Akan Apa nih? kuserahkan Ini apa? kepada Ini apa? kamu. Ini dihakimin loh sama Rasul. Ini Sampai apa? ke Ini apa? bawah. Ini apa? Terus mereka bertobat. Itu mereka Oh, bertobat. kamu ini Loh, nggak loh, jelas jangan. amat. Itu satu ayat belum habis loh. Nih gue baca. Mereka itu ngaku-ngaku Nih, menyebut dengar. dirinya orang Yang Yahudi. dikatakan mereka Jemaat ini. iblis. Ya, Mereka ini itu kan yang jemaat iblis, orang dikatakan. Yahudi gimana? Astaga, ini dengarkan dikatakan ya. Lihatlah, beberapa orang, ngerti nggak? Dari Ya. jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebutnya orang Yahudi, tetapi sebenarnya Dor. tidak demikian, melainkan berdusta. Ini beberapa orang yang berdusta. Iya, itu yang saya Lalu, maksud sabar, tadi, sabar, Bos. belum selesai. Akan kuserahkan kepadamu, diserahkan kepada gereja nih. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa akulah Tuhan. Disuruh bertobat ini. Gimana? Terus, Mereka emang harus bertobat apalagi karena mereka disuruh mengaku mereka Yesus harus adalah Tuhan kok. bertobat Sebelumnya kan karena mereka mereka ini itu tidak adalah gini loh, jemaat bro. iblis, jemaat Bro. Yahweh harus bertobat. Gimana sih? Mana ada dikatakan di sini jemaat Yahweh? Di sini kan dikatakan Loh, ada Mereka itu orang-orang orang Yahudi. bapaknya Yahweh. Ini kamu nggak nyambung bener ya? Dikatakan orang Kok nggak Yahudi, dengar, orang Yahudi jemaah iblis, bukan jemaat Tuhan. Ini berarti orang yang Ya, iblis, tidak oke. Kristen. Tuhannya Yahudi siapa? Tuhannya? Sabar. Ada orang Yahudi yang nggak Kristen. Udah? Ini kan dikatakan Udah? jemaat iblis. Jemaat Tuhan nggak Udah pernah belum? dikatakan jemaat iblis. Ini ada orang Ya Yahudi udah, yang Bu. dia nggak Yang Kristen. bilang jemaat Terus, Tuhan siapa? sabar. Ini orang ya, yang ini jemaat iblis ini kan berarti jemaat yang di luar Kristen loh. Ya, mereka itu Iya, yang Yahudi bilang jemaat menyebut Kristen dirinya. siapa? Sabar. Mereka itu menyebut dirinya Yahudi, tetapi berdusta. Nah, ini orang-orang yang tidak Kristen ini dibuat sama Tuhan Yesus menjadi percaya, dibawa kepada murid-muridnya ini, dibawa kepada gereja. Iya, Dan mereka bertobat. akuin Terus itu lu hubungannya kagak apa? nyambung. Gue kagak nyambung, sumpah dah. Apa? Ini konteksnya saya Mereka jelaskan, karena kamu nyari-nyari ayat. Saya tanggapi. Gini loh, poinnya tuh bukan di situ. Poinnya itu, kenapa mereka disebut sebagai jemaat iblis? Karena nggak percaya kepada mereka Yesus. gantian dulu, sabar dulu. Ah. Karena Tuhan Bapa mereka itu adalah iblis. Di mana ayatnya? Yohanes 8 ayat 44. Coba baca. Lari lagi. Bukan lari. Ini ada hubungannya. Mereka ini yang ngajarin jemaat itu, menyesatkan jemaat tentang makanan, minuman hari Sabat, menawan Ini jemaat orang-orang di dengan Taurat. Philadelphia. Ini orang di Philadelphia. Mereka itu satu misi semuanya. Gimana sih ini orang? Nih, Yohanes 8 ayat. Jemaat di Yudea itu. Ya, Yohanes 8 ayat berapa? Ya nggak apa-apa. Kita baca, kita ikutin. Yohanes 8 ayat berapa? Yohanes 8 ayat 44. Ayat 44. Kamu yang nggak tahu konteks ini, saya jelasin Nih, konteksnya secara dengar. utuh. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu karena kamu ingin melakukan keinginan bapamu dan pembunuh manusia sejak semula. Ini kan bicara tentang orang Farisi yang mau menyalibkan Yesus. Itu berbicara gini. Bentar. Ini Jangan kamu biar tahu ya. Jangan mute. Ini ya, kamu kalau bawa ke ayat di sini, ini tuh bicara tentang orang Yahudi ya yang bermufakat mau menyalibkan Yesus. Makanya kamu kalau baca sampai ke 59. Bapaknya siapa bapaknya? Sabar. Ini saya jelaskan secara ringkas. Di sini kan orang-orang Farisi itu ingin menangkap Yesus, ingin merajam dia. Ya kan, mereka melempari batu nih di ayat 59-nya. Kenapa? Karena Yesus itu melakukan pekerjaan Allah. Dan orang-orang Farisi ini mengatakan, kamu itu kenapa sering banget sih ngaku Allah gitu. Walaupun kamu melakukan pekerjaan Allah, tetapi kenapa kamu menghujat Allah? Ya, mereka ini konteksnya melakukan lain. pekerjaan Ini konteksnya Yahweh. lain.
Mereka lagi melakukan pekerjaan Yahweh, makanya dibilang iblis bapak mereka. Enggak, justru ini ya, kata Yesus ya. Dikatakan nih, ini biar kita tahu ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham karena Yahudi ya. Tetapi kamu berusaha membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ini ayat 37-nya. Ya, apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian Oke, gantian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Ya, jawab mereka kepada Yesus, ya. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. 2 kali nih. Iya, pekerjaan Aku, iblis kan. aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Ya, karena dia banyak Ya, melakukan gantian. banyak hal. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Ya, siapa ini bapamu? Oke, Ini masih tanda tanya gantian. kan? Jawab mereka. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Kalau kamu nggak dapat menangkap firmanku, kata Yesus, iblislah yang jadi bapamu. Dan kamu ingin Sudah? melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepada kamu, kamu tidak percaya kepadaku. Ini jadi bicara ketidakpercayaan orang-orang Farisi bahwa dia itu berasal dari Allah. Dia mengakui dirinya itu Allah gitu loh. Oke, boleh gantian? Oke. Jadi keinginan orang-orang Farisi itu adalah keinginan bapaknya, yaitu mau membunuh Yesus. Makanya kan Yesus bilang, kamu melakukan keinginan bapamu. Jadi si iblis itu tujuan dia kan untuk membunuh Yesus. Kira-kira sampai sini kamu sepakat ya atau enggak aja, nggak usah panjang-panjang. Sepakat nggak? Sepakat untuk apa? Iblis Farisi melakukan keinginan iblis untuk membunuh Yesus. Kamu sepakat ya? Iblis Farisi. Iya, Farisi melakukan itu kan atas keinginan iblis kan, kata Yesus kan? Bukan. Bukan. Keinginan siapa? Bukan. Keinginan dirinya sendiri. Kamu melakukan atas kehendakmu sendiri kok katanya. Oke. Jadi gini, kan di situ dibilang begini. Iblislah yang menjadi bapamu dan dia adalah pembunuh. Iblis itu kan pembunuh. Sekarang kita baca, yang membunuh Yesus itu siapa? Orang Romawi. Matius 20. Orang Romawi atas persengkongkolannya orang Farisi. Oke, sebentar aku baca ayatnya dulu. Matius 26 12. ayat 31, kau bisa buka sendiri. Matius 26 ayat 31. Di situ dikatakan begini. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku Yahweh akan membunuh gembala Yesus dan kawanan domba murid-murid akan tercerai berai. Matius berapa? Matius berapa? Matius 26 ayat 31. Nipuin. Saya baca sekali lagi, sebab ada tertulis, aku Yahweh akan membunuh Yesus. Mana? Nggak ada. Baca dulu. Dengar ya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Mana ada Yahweh. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Apa? Nggak nyambung. Iya, aku itu siapa? Hah? Yesus. Aku akan membunuh. Aku itu siapa? Yesus. Kok Yesus? Jadi Yesus membunuh dirinya? Enggak, gembala kok katanya. Lah, gini.
Aku akan membunuh gembala-gembala ini siapa? Gembala, bukan Gembala. gembala-gembala. Iya, aku akan Gembala. membunuh gembala-gembala ini siapa? Gembala di sini Yesus dalam keadaannya sebagai Oke, manusia. aku ini siapa? Aku ini siapa? Yesus. Yesus. Jadi Yesus membunuh dirinya. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia memang menyerahkan nyawanya. Memang dia mati atas kehendaknya. Berarti Memang dia kau kira dia bunuh dirinya sendiri. Aku Yesus membunuh dia gembala diriku karena sendiri. perkataan Yesus ya, aku akan menyerahkan Bapa ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Ya memang dia mati atas kehendaknya sendiri kok. Kenapa? Kamu kira atas kehendak Mungkin siapa ya. dia mati? Oke, ntar. Ini serius, katanya serius nih. Iya. Aku akan membunuh gembala. Aku ini siapa? Aku Yesus di situ. Gembala ini siapa? Dirinya. Aku akan membunuh diriku. Iya, memang dia akan mati kan dia memang menyerahkan nyawanya. Loh kok ketawa kamu? Kamu kira Astaga, siapa yang ini bisa gimana membunuh? ya? Loh bukan kok. Lah. Gimana? Loh, aku ini Yahweh nih, ini Sakaria 13 ayat 7. Loh, Aku itu ini cakra aku kok. Yahweh. Itu Ini Yahwehnya. Yesus, iya itu Yesus. Ini nubuatan Yahweh yang ngomong ini Oh. Yahweh. Ya, sekarang saya tanya kamu, memangnya Bapak itu bisa Sebentar dulu, berbicara? jangan lari dulu. Gini. Apa? Nih. Sebab ada tertulis ini kan nubuatan. Yang Ya. ngomong aku ini tuh sebenarnya Yahweh di Sakaria nih. Sakaria 13 Nah itu ayat 7. Yesus sebelum inkarnasi kok. Gimana kamu? Jadi dia bunuh dirinya. Loh, membun kemanusiaannya, dia mati dalam keadaan sebagai manusia. Kan dia mati sendiri. Dia nggak Waduh, bisa masa Yesus dibun-bun. berarti oke. Nggak bisa Berarti dia itu Tuhan nggak Yesus bisa bunuh diri. mati karena kehendaknya sendirilah baru dia mati. Dia nggak Oke. bisa dibunuh siapapun. Aku akan membunuh diriku, berarti bunuh diri. Bukan bundir. Loh, karena Allah. Loh, gini Lah, loh bro. aku- Sekarang aku tanya kamu. Aku Kalau akan membunuh Sini, gembala sini. diriku sendiri. sekarang Berarti kan begini, bunuh diri. kamu tahu kan Yesus itu Allah. Allah dan Ah. manusia. Betul nggak? Iya. Iya, jadi Allah itu nggak bisa mati. Kodrat kemanusiaannya itulah yang dia serahkan di atas kayu salib kepada Bapa. Makanya dia berkata, Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi Allah itu nggak bisa mati. Kemanusiaannya Iya, itu mati. berarti bunuh diri dong. Sesuai dengan Bunuh nubuat. diri Loh, dong. kok bundir? Gimana kau mau bundir? Sekarang saya tanya, kalau kau bilang bundir, Gini, sini Demian, kalau kamu bilang bundir, Allah itu ini manusia kan nggak? membun-bun. Ini no. aku akan Sekarang membun-bun. saya tanya, apakah Allah adalah manusia? Jangan lari dulu. Ini aku ini kan kamu bilang. Masih di situ. Gini, aku Itu ini kan yang kamu bilang ini kan loh, bro. Yesus bunuh dirinya. Enggak, Yesus nggak pernah dikatakan bunuh diri, tetapi dia berkurban. Ini di sini. Aku di situ, Membun-bun di sini akan aku di situ, membun-bun. itu nubuatan oleh Allah. Jadi keilahian Yesus lah yang mengatakan terhadap murid-muridnya bahwa dia akan mati dalam keadaannya sebagai manusia, bukan dalam Nggak keadaan ada di sebagai sini anak. dibilang aku akan gini. Aku akan membun-bun gembala di sini. Ya, itu kemanusiaannya. Jadi kemanusiaannya, jadi keilahiannya membun-bun kemanusiaannya. Karena itu dinubuatkan, kan dia mati atas kehendaknya sendiri. Pribadi Yesus itu yang Iya, adalah artinya Allah. keilahiannya membun-bun Namanya kemanusiaannya. bukan bundir, tapi berkorban. Masalahnya di sini kamu bilang aku ini kan Yesus, gembala ini Yesus, berarti dia membun-bun dirinya. Kamu tahu Membun-bun nggak Yesus itu Allah dan manusia? Nah, Tahu. itu. Ya kalau kamu tahu, Berarti aku ilahi. berarti dia berkehendak dalam pribadi Allahnya, di dalam pribadinya dia berkehendak untuk mati. Kan udah saya bilang, Yesus itu bukan mati karena Ya bunuh diri dibunuh dong, ini saja. membun-bun dirinya dong. Loh, Bundir dong. sekarang saya tanya kamu, apakah yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah Jangan lari dulu. Loh, itu Fokus. mengaruniakan Fokus. anaknya yang tunggal. Beda Jadi ini.
Jadi sang Yesus Bapa, akan Bro, membun-bun bro, diriku. Ini bunuh bro, diri. bro, kamu berarti tidak paham nubuatan bahwa Bapa mengorbankan anaknya. Mengorbankan anaknya itu untuk apa? Berarti membun-bun anaknya. Loh memang iya kok itu yang terjadi kan? Itulah nubuatan di semua perjanjian Waduh, lama. masa bapak yang Bapak gini, menyerahkan yang anaknya membun-bun sebagai anaknya. Gini. loh. Saya nggak perlu menjelaskan ini, tapi Yang kamu tahu membun-bun itu bapak. Allah itu Jadi yang tidak pernah membun-bun itu adalah bapak sendiri. Enggak, Allah itu nggak pernah membun-bun. Allah itu nggak Lah ini membun-bun ini dibilang di sini aku akan Dia membun-bun. menyerahkan membun-bun. nyawanya sebagai kurban. Nggak ada menyerahkan di sini. Nggak ada. Di mana menyerahkan di sini? Di mana menyerahkan di sini? Oke. Kalau kamu bilang di situ tidak Mana ada menyerahkan? menyerahkan, baik. Yohanes 3 ayat 16. Itu kan ada penjelasannya di situ. Jangan Ayat lari yang dulu paralel ini dengan itu. membun-bun. Iya, kan Gini. memang dia mati. Aku akan membun-bun. Aku akan Iya. membun-bun gembala. Iya. Terus? Membun-bun. Iya, terus masalahnya apa? Gembala. Iya. Tadi kan gini. Kamu Yang sudah aku mengerti, ini bapak tapi kan atau kamu Yesus? sudah nyari celah. Udah saya bilang iya kok. Kenapa sih? Memang Allah itu berkehendak Gini, kok. sebenarnya. Memang Allah itu Oke, berkehendak gini ya menyerahkan kata-kata. nyawanya. Sebenarnya aku ini Sang Tritunggal Maha Oke, aku ini Kudus sebenarnya lah, Bapa. tapi dinyatakan oleh firman Yohanes 1 ayat 18. Allah itu Bapak itu kan nggak pernah kau dengar suaranya, tetapi firman itulah, makanya Aku firman yang itu- menjadi manusia. aku itu Bapa atau Yesus, Agatha. Loh, Aku itu Yesus Bapa di atau dalam Yesus? Bapa di dalam Yesus. Kamu nggak bisa mencerai-beraikan Sang Tritunggal, On. Oke, saya jawab berarti ya. Saya jawab pakai ayat aku aja. No. Kamu buka Yohanes 1 ayat akan 18. membun-bun diriku. Yohanes 1 ayat 18. Baca. Jangan lari Kan kamu dulu, nanya. jangan lari nih, lari Kamu nih, nanya lari, aku, kan? lari. Enggak, kamu nanya aku Jangan kan. lari dulu. Saya enggak lari. Saya jawab. Pertanyaan kamu, aku di sini siapa, Agatha? Baca Yohanes 1 ayat 18. Itu jawabannya. Yohanes 1:18 kan Allah, Bapa yang tidak bisa dilihat itu. Baca Berarti dulu, Bapak membun-bun anaknya. Baca dulu, enggak mau aku. Baca dulu. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan lah dialah yang Nah menyatakannya. jadi ini adalah penyataan diri Allah. Siapa? Firman. Ini perkataan siapa? Firman itu yang Ya satu di berarti dalam Bapa dan Roh aku ini Kudus. Bapak atau anak? Udah dibilang itu Yohanes 1 ayat Berarti 18. aku ini Bapak atau anak? Jawabannya Yohanes 1 ayat 18. Enggak jawabannya ini. Loh itu Bapak yang dinyatakan oleh firman. Masa bunuh Itu diri sih jawabannya gimana? nggak bisa dipisah. Enggak. Aku akan membun-bun Saya diriku. bukan penyembah triteisme. Gimana logikanya? Saya Aku bukan penyembah akan triteisme membun-bun yang ada diriku tiga dan Allah. kawanan domba akan tercerai berai. Iya, itu nubuatan oleh Sang Bapa melalui firman. Itu kan jawabannya. Berarti yang ngebun-bun itu sang Bapa dong. Dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Dia menyerahkan nyawanya kok. Udah dari tadi Artinya gua sang bilang. Bapa membun-bun putranya. Ya itulah tipologi Abraham. Nggak masalah. Itu mah Bapa yang kejam, yang membun-bun itu Yahweh si iblis, bukan Bapa. Nggak ada yang bantah itu. Nggak ada yang membantah bahwa Bapa menyerahkan anaknya sebagai korban. Lah memang betul. Di situ Kenapa? membun-bun bukan menyerahkan. Itu gimana kamu pelintir Kalau aja? dikorbankan itu diapain? Dibun-bun atau enggak? Makanya Oh, kamu kalau Loh, nyembah yang namanya dikorbankan gini. dengan cara gimana? Caranya gimana? Jadi Bapak Memang dibun-bun. Bapak mengorbankan dengan cara membun-bun anaknya gitu. Nggak ada yang menolak itu. Waduh, ajaran Apa? kamu ajaran kejam, itu bukan ajaran yang Loh, bukan benar. masalah ajaran kejam, orang berkorban kok orang dia bangkit lagi kok katanya. Dan ayat berikutnya itu Masa udah Bapak jelas. bun-bun anaknya gimana logikanya? Udahlah, emang udah itu kok nubuatannya. Ya saya nggak mau bertentangan dengan Alkitab. Nih, sebentar Agatha, biar kamu sadar, saya tunjukin ayat. Saya tunjukin ayat nih, Aku akan membun-bun. Yang suka ngebun-bun ini siapa? Kita buka, kita cek. Nah, yang suka ngebun-bun ini namanya iblis nih. Iblis Itu, lah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginannya. Itu membun-bun Iya, orang adalah apa lain. nih? bukan
Iya, itu membunuh orang pembunuh, lain. Itu pembunuh membunuh manusia. orang lain, bukan dirinya sendiri. Mana ada membunuh orang lain? Enggak usah. Di sini dibilang yang suka, yang gini, yang suka, yang murder itu adalah si iblis, si Yahweh, suka bun-bun. Itu Sekarang orang begini, lain. yang suka bun-bun ini Itu siapa? Oke, sekarang saya tanya kamu. Di situ orang Farisi membun-bun Yesus. Kalau di dalam yang ayat yang tadi, dia menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Ini nggak melibatkan orang lain. Nggak ada menyerahkan, nggak ada menyerahkan di Kamu sini nggak bisa dibilang lari. membun-bun. Oke. Mana menyerahkan di sini? Mana menyerahkan? Mana Oke, menyerahkan? paralel ya. Penjelasan Mana di ayat menyerahkan? ini, paralelnya itu di Yohanes 3 ayat 16, Filipi 2 ayat 8. Di situ menyerahkan, bukan membun-bun. Beda, di sini beda. Sekarang saya tanya kamu, Beda. kalau diserahkan tidak mati, Nih, itu dibun-bun Di sini nggak? menyerahkan. Ini Ini menyerahkan, bos. diserahkan untuk apa? Diserahkan untuk apa? Karena begitu Untuk besar mati. kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan di sini. Iya, Mengaruniakan, bukan membun-bun. Coba. Nah, sedangkan yang di sini itu membun-bun dan yang melakukan itu Maksudnya, pembun-bunan ini. sabar Gini. kamu. Yang melakukan pembun-bunan ini adalah Yahweh Sakaria. Mengaruniakannya dengan cara apa? Saya tanya kamu. Jadi Bapak itu mengaruniakannya dengan cara apa? Dengan cara apa kalau dibun-bun tidak oleh mati? Yahweh. Dengan cara apa kalau tidak Dibun-bun mati? oleh Yahweh. Ya sudah. Disalib, dibun-bun oleh Yahweh. Ini nih. Kan? Nah. Berarti si pembun-bun itu bukan Bapa. Gini. Bapak itu menyerahkan, tapi yang mempersekusi, yang membunuh adalah si Yahweh. Nih Sakaria 13 ayat 7. Bukan sang bapaknya. Bapak menyerahkan yang membunuh si iblis. Yahweh namanya. Coba baca. Ini nih. Baca. Yahweh nih. Demikianlah firman Hai, Yahweh semesta alam. pedang. Bun-bunlah Apa? gembala. Lah memang iya. Kenapa? Ya memang iya. Hai Yahweh pedang. berfirman. Yahweh berfirman. Sebentar aku baca. Yahweh berfirman, Nggak ini ada nubuatannya Yahweh di nih. situ. Kamu Bun-bun tahu. lagi. Nggak ada Yahweh. Nggak ada Yahweh di situ. Nggak ada Yahweh. Mana tulisan Yahweh? Ini Yahweh nih, sini Yahweh nih. Nggak ada Ini tadi. Yahweh. Kalau Nih, di situ Yahweh. Yahweh, kamu jangan bahasa Indonesia. Jangan Nah campur-campur. ini Yahweh nih. Firman Yahweh. Di mana? Ini Mana? nih. Ini. Loh, sekarang saya tanya, Yahweh itu bahasa apa? Loh, bentar. Yahweh itu Bahasa bahasa apa? Ibrani. Oke. Ibrani. Kenapa yang lainnya tidak Ibrani? Jadi Ibrani salah. Loh, Kamu bukan. udah Kalau gimana? kamu Kamu udah mau nolak nih bahasa Gini, asli. bro. Kalau kamu mau bahasa Ibrani semua. Kalau kamu bahasa Indonesia Ya udah, Indonesia Tuhan ini semua siapa? itu. Tuhan. Jadi Ya jangan Tuhan kamu ini ganti-ganti. Yahweh dalam kamus Elai bilang Tuhan ini Yahweh. Sekarang saya tanya, kamu orang Indonesia bukan? Ya Indonesia, di Indonesia sudah, itu kamusnya pakai bilang kata Tuhan Yahweh. aja. Pakai kata Tuhan aja. Tuhan nggak jijik kok kalau kamu orang Indonesia. Aduh ini. Kamu nggak harus jadi orang Kamu Yahudi. udah nolak Yahweh nih. Kamu nggak harus jadi orang Yahudi untuk menyembah Yesus. Jadilah kamu tetap orang Indonesia, bro. Tuhan huruf besar semua ini Yahweh Nah, Agatha. baca. Kata Tuhan huruf besar semuanya ini Yahweh. Oke, kita fokus saja. Pakai baca Tuhan aja. Oke, saya Nggak baca usah ya. kamu. Gini. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan ini kan Yahweh. Bunuhlah si Yahweh ini bilang, bunuhlah gembala si Yahweh ini pembunuh si iblis. Terus. Bunlah gembala sehingga domba-domba ini murid-muridnya cerai berai. Jadi apa si yang bukan iblis berai? itu pembun iblis itu siapa? Bapaknya orang Farisi ini, si bapaknya orang Farisi nih. Bukan. Ini bapaknya orang itu. Farisi. Enggak, bukan itu. Oke, coba kita buka. Siapakah bapak atau Tuhannya orang Farisi? Kita buka Google aja nih. Coba kita tanya Google. Coba ya. Siapakah bapak Kamu mainnya atau Google. Tuhan Enggak. Kamu tuh orang udah main comot-comot. Farisi? bawa Sebentar. Kita cek. Kita cek ini. Nah. Gua nggak percaya Google. Nih. Gua nggak beriman kepada Nih. Google. Siapa dia? Yahweh Tuhan. Nih, Tuhan Iya, dan gua Bapa nggak- yang disembah oleh orang-orang Farisi adalah Terus. siapa? Yahweh. Terus
pertanyaanmu? Terus sekarang apa pertanyaanmu? Nah, oke, kita kembali. Berarti Yohanes 8 ayat 44 ini, bapaknya mereka itu, si iblis itu, pembun-bun itu, ini adalah si Yahweh. Iblis ini kepada si Yahweh, si pembun-bun, Bukan, pembinasa keji. bukan. Kok bukan, gimana sih? Loh, sekarang Kok gini bukan? bro, nih gue jelasin. Orang Farisi itu ada yang percaya kepada Yahweh, ada yang percaya kepada iblis. Kan nggak semua orang Farisi itu sama. Kayak orang Kristen. Oke. Ada yang ikut Yesus, ada yang ikut perutnya, ada yang ikut hawa nafsunya. Ya kamu nggak bisa mengeneralisir. Semua orang Farisi itu adalah penyembah iblis. Oke, sekarang Kamu tuh saya tanya. terlalu picky Siapakah? ketika kamu mengeneralisir. Gantian dong, gantian. Boleh. Oke, sekarang aku tanya. Nih, di sini dibilang nih, ia adalah pembun-bun manusia sejak semula. Sejak semula yang suka bun-bun itu siapa? Iblis. Enggak ada iblis membun-bun di perjanjian lama. Yang membun-bun di perjanjian lama itu si Yahweh. Bukan iblis. Coba. Nih. Sekarang saya Bentar. tanya Kita buka kamu, nih, Keluaran 12. Bro, 12, Adam nih, jatuh coba ke kita dalam buka ya. dosa. Nih. Adam jatuh ke dalam dosa. Sebab Siapa? pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung, anak manusia sampai anak binatang akan kubun-bun nih. Akulah Yahweh, akan kubun-bun. Ini Iya. pembun-bun ini. Nih si Yahweh nih pembun-bun. Iya. Sekarang Pembun-bun. saya tanya, mungkin nggak Tuhan itu membun-bun kalau nggak ada dosanya? Nggak mungkin, itu iblis, kata Yesus itu iblis. Nah, ini bro. Sekarang, loh, kamu jangan ketawa kayak orang Islam gitu loh. Sekarang saya tanya, apakah Allah membun-bun dengan narasi ingin menjatuhkan manusia atau menegakkan keadilannya? Itu lihat perspektifnya dari situ. Enggak, ini bukan keadilan karena ini kan masih anak-anak nih, masih anak kecil, anak binatang loh. Karena bicara Salahnya Yohanes, apa ini? Anak sulung, anak binatang, salahnya apa? Gantian. Yohanes Aku Yahweh akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung akan kubun-bun. Masa salahnya apa? Dosa-dosa orang-orang ya anak-anak karena sulungnya mereka apa dosanya? menyembah berhala, kan melanggar itu perintah. Kok menyembah? Emang anak-anak udah Mesir menyembah? itu, loh bro, orang Mesir itu kok kira menyembah Yahweh? Loh. Apa sih kamu? Anak-anak itu kapan anak-anak itu menyembah berhala, kapan? Loh emangnya dia orang Yahudi? Ini kan yang Yahudi yang selamatkan. Ini adalah karena Fir'aun melarang bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia ini Ya salahnya anak-anak apa? Bayi-bayi salahnya apa? Anak-anak dia mau salahnya menunjukkan apa? kuasanya. Dia mau menunjukkan kuasanya dengan membantai bayi-bayi. Loh kenapa Dengan rupanya? Toh membantai nanti dia anak-anak. akan membangkitkan. Toh nanti dia akan membangkitkannya. Nggak Nah, masalah berarti itu kejam bagi Tuhan. dong, kejam kali Loh, tuh. Kalau dia Kejam kejam, dong. kalau dia kejam bro, dari semula manusia itu dari ketiadaan, tetapi dihidupkan, kejam nggak itu? Iya, makanya Jangan, kalau jangan. ini Tuhan pencipta, Jangan. kenapa gini? Kalau dia pencipta, kenapa dia Kamu ngebun-bun lanjut bayi-bayi aja yang nggak dong, bersalah, Yohanes anak-anak yang 8, nggak bersalah? lari kamu ini gimana sih? Kenapa kamu lari-lari? Loh bukan, gini. Apa? Kamu bilang mereka berdosa, emang dosanya apa? Dosanya apa? Karena mereka tidak menyembah Allah kok. Loh emang bayi-bayi sudah bisa menyembah? Oke, di dalam teks ini apa dosa mereka? Dosa mereka adalah menahan bangsa Israel tidak boleh keluar dari Mesir. Itu konteksnya di sini. Itu kan Saya nggak orang mau keluar dewasa dari ini konteks. masih bayi, gimana bisa mereka menahan? Iya, jadi kenapa dibun-bun? Itu kan Allah ingin menunjukkan bahwa dia itu adalah Tuhan. Itu kan akan Mana ada ini, gini. baca. Dan kepada semua Dosanya apa? Allah di Salahnya Mesir. apa salahnya? Bro, lanjutin deh. Itu penjelasan saya di bawah. Dan kepada semua alam Mesir akan Iya, kujatuhkan salahnya apa hukuman. salahnya? Udah, hukum. Salahnya anak-anak gini. Pertanyaannya salahnya Itu Salahnya menyembah Allah anak-anak Mesir, apa itu di depan salahnya? matamu. Di depan matamu itu jawabannya. mereka masih kecil, masih bayi, Iya, masih mereka bayi sudah nih. menyembah semua kok. Gimana sih kamu? Coba aku buka bahasa Sekarang saya Inggris tanya, ini. kamu waktu kecil kamu nyembah Allah nggak? Loh, masih kecil itu kan kita belum menyembah. Udah.
Jawaban udah di depan mata, nggak usah kamu berbelit-belit. Apalagi pertanyaan kamu. Ini kan nih. Nah, udah Ini nggak kan usah anak disitu sulung lagi. dibilang anak Udah sulung saya jawab, nih. udah saya jawab. Firstborn ini kan. Nih. Udah. And Udah will saya smite jawab. all the firstborn in the Iya, land of. udah Ini saya kan masih jawab. anak-anak kecil, belum tahu apa-apa, Apalagi belum berdosa. pertanyaanmu? Apalagi pertanyaanmu? Apalagi pertanyaanmu? Udah Pertanyaan dijawab. saya, dosanya anak-anak, dosanya bayi-bayi itu apaan sama anak-anak? Menyembah Allah. Menyembah Allah Israel. Allah Mesir. Bayi itu belum bisa menyembah apa-apa loh. Oke, sekarang gini ya, apakah bayi-bayi di Israel sana tidak diberi makan dari kurban persembahan kepada berhala? Ya sudah berdosa itu. Sakit kau. Dosanya apa? Ini kamu Ya nih, karena kamu mereka ini radikal juga loh. sudah mengikuti ajaran orang tuanya menyembah berhala. Kamu kira sejak Loh, mereka mereka ini, aja belum sejak tahu mereka apa-apa, lahir, bayi-bayi itu belum tahu apakah kamu apa-apa. kira anak kecil itu tidak Bagaimana- mengikuti ritual? Bagaimana mereka ngikuti orang tuanya? Mereka aja belum tahu apa, ngomong aja Loh, belum bisa. orang tua mereka yang membawa mereka kepada penyembahan berhala. Ngomong aja belum bisa kok nyembah berhala, gimana Udah logikanya? sejak mereka dalam kandungannya pun sudah ikut menyembah berhala. Mamanya Waduh, itu mamanya mah nih lagi karangan ngandung. kamu. Nih biar kamu tahu. Sabar. Biar kamu tahu, mamanya lagi ngandung itu udah nyembah berhala. Apakah tidak turut Astaga, ini berdosa? ajaran sesat, ini Udah. ajaran sesatnya. Enggak, ini benar. Kalau Itu ajaran sesat kamu loh. kalau kamu mau menanyakan detil bisa saya jelaskan, bahkan secara logika. Masa Sekarang saya masih tanya di dalam kamu. kandungan udah Sabar. nyembah berhala, ini logikanya Aku di kasih mana contoh ya. nih? Aku kasih contoh. Mira, istri kamu itu kan agama Islam. Dia sudah sujud ya, lagi dia mengandung anak kau. Lagi dia sujud menyembah Allah SWT. Menurut kamu, itu sudah ikut menyembah nggak? Oke, berarti kalau misalkan kamu Nah, profesinya sebagai LC, udah, berarti kamu, anak udah, kamu juga udah ikut saya dosa jelasin. ibumu. Apalagi Ibunya. pertanyaan kamu? Apalagi Oke, pertanyaan kamu? pertanyaannya begini pertanyaannya. Kalau kamu seorang LC dan kamu melakukan perbuatan yang yaitu perzinahan, kira-kira dosa perzinahan diturunkan nggak ke anak kamu? Masalahnya aku nggak berzina dan aku bukan LC. Enggak, aku nanya ini contoh, aku nanya. Aku nggak akan menjawab yang nggak aku lakukan. Diturunkan nggak? Aku Dosa nggak akan menjawab perzinahan yang aku diturunkan nggak ke lakukan. anak Tapi kamu? kalau cewek kamu yang beragama bukan Kristen kan itu Aduh, fakta. ini nggak bisa jawab nih, macet. Lo bukan nggak bisa jawab, masalahnya saya bukan LC dan saya tidak Ketika melakukan. kamu berprofesi sebagai misalkan Saya LC, nggak berprofesi itu. kamu contoh ini berprofesi itu. contoh aja. Contoh Nggak aja kamu berprofesi kok itu. baper amat Masalahnya sih, saya nggak astaga. berprofesi itu. Saya nggak Ya berprofesi udah itu. yang lain. Oke. Ketika kamu sebagai seorang pencuri dan kamu Dan melakukan saya juga pencurian, tidak mencuri. Saya tidak berprofesi. ini kan contoh nih. Lo masa saya nggak mencuri? Kamu ini mau Ini kemana? anak Yahoo ini Kalau nggak kamu ngerti kan contoh jelas. gimana ini. Kamu kan menghamidunkan cewek sebelah. Ya udahlah, kau juga kan mualaf juga kan. Itu Nah, kan kamu lagi fitnahan gitu. kamu nih, orang nggak bisa jelasin malah fitnah ini gimana? Gini loh bro, Kamu dari nggak- Yohanes aku aja 8, nggak oke fitnah. baik, Aku aja nggak fitnah kamu loh. Kamu, gini ya, kamu udahlah, kamu kan mau menceritakan tentang Yohanes 8, kamu kan lari, terus asal ketemu satu ayat, kamu Iya, tanyain. masalahnya kamu jangan fitnah Berkembang. juga, saya aja tidak fitnah kamu loh, kamu kok tega amat. Udahlah, kalau karena kamu bilang kan, ini gimana dosa anak kecil, udah saya jelasin, saya harus Iya, nggak memukul masuk kamu akal pakai penjelasanmu, contoh. masa kamu yang Sabar. melakukan dosa, anakmu yang tak. Makanya kamu itu kalau udah saya jelasin, kamu jangan ngeyel. Jadi harus nampar ke mukamu sendiri. Makanya kalau udah saya jelasin sudah. Apa masalahnya lagi di dalam Yohanes 8? Gak usah lari-lari. Cepat. Yang lain lagi, kamu tuh satu ayat terus tak kemana-mana. Aduh, saya di mute lagi nih. Dah, jawab apa lagi pertanyaan kamu? Oke, karena jawaban kamu tidak masuk akal, oke lah saya nanya lagi ya. Kalau kamu mengatakan gini ya, ini lucu loh. Ketika kamu mengatakan, karena jawaban kamu tidak masuk akal, maka saya akan pergi. Harusnya gitu. Kalau jawaban saya tidak masuk akal, masa nanya lagi? Nah, artinya masuk akal. Ya terserah lu lah. sekarang gini, Intinya bro. kan yang menilai Karena kan biskuit, orang lain. misalnya, karena roti ini tidak enak, saya tidak beli lagi. Karena roti ini enak, maka saya akan beli lagi. Itu kan terlalu relevan gitu loh. Karena jawaban saya masuk akal, makanya nanya lagi. Jangan. Ah, masuk akal di mana? Jangan, Bro. Masa- Kalau masa- kamu misalnya,
Kalau kamu misal yang beli mie melakukan ayam, dosa itu mie mamanya ayamnya nggak yang enak. disalahin anaknya. Bro. Kalau misalnya mie ayam ini nggak enak, mungkin nggak kamu beli lagi? Nggak mungkin. Masa yang mencuri Demian yang disalahin Agatha? Kan nggak nyambung. Oke, ada lagi yang mau kamu tanyakan? Jadi Kalau sekarang saya bertanya sama kamu. Saya mau tanya nih, pesan Agatha, ya, saya mau Dem. tanya. Ini pesan ya, Dem. Kalau misalnya kamu beli mie ayam, terus mie ayamnya nggak enak, saran aku nggak usah beli lagi. Oke, saya mau nanya lagi. Loh ini Kalau loh, misalkan, kamu ini nggak paham loh narasi saya. iya Kalau paham. mie Gua mau ayamnya nanya nggak lagi. enak, kamu jangan beli lagi. Kalau jawaban saya nggak masuk akal, ngapain nanya lagi? Masa sampai sini aja kamu nggak paham. Iya ini kan diskusi. Kamu kan Oke, gini kamu ya kan Dem ya. tahu Ini kita lagi sorry ya, diskusi. bentar. Ini kan saya udah live 4 jam. Aku ini udah lapar. Enggak, Serius. terakhir Tapi ini nanti pertanyaan terakhir Oke, nih. silakan. Terakhir. Oke. Kalau Agatha berbuat dosa, kira-kira dosanya diturunkan kepada bayinya enggak? Anaknya. Yang saya turunkan itu warisan. Bukan dosa. Mm. Bukan dosa. Bukan, dosa itu nggak pernah Berarti diwariskan. bertentangan dong dengan argumen kamu yang sebelumnya. Ini nggak konsisten, ini gimana ini? Di mana? Loh, tadi kau bilang ibunya menyembah berhala, anaknya ikut menyembah. Itu gimana itu? Loh itu kan anaknya juga menyembah berhala kan? Gimana anaknya menyembah gimana? Loh itu kan sampai itu tadi. Ini nggak Bahkan masuk akal nih jawabannya dia anak-anak ini. yang menyembah ala Mesir itu loh, semuanya penyembah berhala. Nggak Sampai ada kepada anak-anaknya. Anak-anak itu, anak sulung itu masih kecil, masih bayi loh dibilang. Itu dikatakan sudah menyembah berhala. Kok kamu ini gimana sih? Bagaimana mereka menyembah berhala Bicara bayi-bayi? tentang diturunkan dengan, ini kan pertanyaan kamu, kan? Diturunkan dengan yang menyembah berhala. Ini kan dua hal yang berbeda, bro. Masa kamu ini kayak apa sih? Semua kamu masuk ke dalam pusaran yang acak-acakan gitu loh. Di situ jelas kan harus Ya, dibunuh menyembahnya semua gimana sih? Nggak jelas penyembah. amat sih. Gini bro, harus dibunuh semua penyembah ala Mesir. Kamu bicara menurunkan, apa hubungannya? Ini logika. Coba kalian pikir aja sendiri, bayi sudah bisa menyembah. Gimana bayi menyembah? Loh, orang bayinya udah turut menyembah kok, diajarkan orang tuanya, gimana sih kamu? Mana mungkin bayinya udah bisa Nah menyembah? udah, nih di mana orang dikatakan minta mana ampun. mungkin? Oke, mana Bayi udah penjelasannya diajarkan menyembah. tentang ayat Gimana situ? logikanya? Baik, Bayinya masih menyusui. Nggak usah pakai logika. Di mana ayatnya bayi itu? Jalannya aja belum bisa Sabar. ngomong, nggak bisa. Oke, tunjukkan ayat di dalam Alkitab itu bayi itu tidak menyembah berhala. Tunjukkan ayatnya. Nggak usah ayat lah, pikir secara logika, masa bayi menyembah berhala lagi. Kamu ini kan bro, kamu ini kan mempertanyakan. Jangan-jangan lu Bentar. waktu bayi lu udah nyembah Ini, berhala. bro. Kamu ini kan mempertanyakan tafsiranmu kepadaku. Sama kamu seperti orang Parisi yang menafsirkan bahwa kalau orang nggak cuci tangan itu berdosa. Ini kamu ini sama seperti orang-orang Parisi itu. Ngerti nggak? Oke, jadi Udah, waktu saya kamu mau makan. Thank you ya, nanti kita live lagi. Udah, orang udah jelas kok di situ. Jadi kalau tafsiran kamu tanyakan kepada saya sebenarnya tidak punya tanggung jawab untuk menjawab itu. Karena yang kamu tanyakan itu tafsiran. Raden nanti ya, gue tuh mau makan, udah lapar gue. Tapi nanti ya, Demian ya, kalau lu mau naik lagi boleh ya. Thank you semuanya ya yang udah bergabung di sini. Ini yang mau naik nanti ya Pak ya. Nanti kita live lagi lah. Oke, thank you semuanya. Tuhan memberkati.